Shalom adik-adik. Shalom Kak Tiffany. Wah, ada kakak Jerry. Iya betul. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online kita pagi ini. Nah, sebelum itu kakak mau ajak kita semua untuk tepuk Yesus. Stop. Kita lupa tanya, apa kabar adik-adik di rumah? Ah iya bener banget kakak Iya. Jerry. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Nah, luar biasa betul. Sama kayak kakak Jerry dan juga kakak Tiffany. Nah, sebelum itu ayo kita sama-sama tepuk Yesus. Kakak Jerry masih ingat tidak tepuk Yesus? Pasti dong masih ingat. Oke, sama-sama kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kayaknya kurang semangat ini kakak Jerry. Coba kakak Ayo, Jerry ulang. kakak Jerry yang pimpin ya. Oke. Adik-adik ya siap di rumah. Mari kita tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan Yesus sudah mempertemukan lagi meskipun kami ibadahnya dari rumah, tapi kami tetap bersuka cita karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik di rumah, saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan dan dilanjutkan dengan Happy Ya Ya Ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Rena. Namun sebelum itu, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. About deep, deep down.
adik-adik silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan semua sehat. Sudah lama ya tidak ketemu dengan Ibu Guru Rena. Sekarang Ibu Guru Rena akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu semuanya duduk yang manis, kita mau berdoa. Duduk yang manis, duduk yang teratur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak tentu sudah siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai ya. Saudara Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, firman Tuhan tadi pada ayatnya yang kalau ada yang bertanya, apakah kalian mengenal Allah? Nah, pasti semua angkat tangan, ya saya kenal Allah Ibu Guru. Nah, kalau ditanya Allah itu bagaimana? Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu memberkati, Allah itu mengasihi. Nah, tapi anak-anak semua tahu bahwa Allah itu mengasihi, Allah itu memberkati. Tapi firman Tuhan tadi berkata, kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Nah, kalau kita mengenal Allah, berarti kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kalau kita bilang saya mengenal Allah, tetapi saya membenci teman saya memilih-milih teman kalau bergaul, memilih teman saya harus bergaul sama orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang rambutnya mungkin teman saya yang rambutnya panjang. Saya tidak mau berteman kalau tidak sesuai dengan kemauan saya. Berarti itu kita tidak mengenal Allah. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita mengenal Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita bukan berarti kita harus memilih-milih teman. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, dalam hidup pergaulan kita akan selalu menemukan teman yang tidak sesuai dengan kita. Kita pasti menemukan teman di sekolah kita, di lingkungan kita yang tidak seiman dengan kita. Dan kita tidak mau juga bergaul dengan mereka karena dia tidak seiman dengan kita. Padahal Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang maha kasih berarti kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, anak-anak, ini ada cerita. Bu Guru akan ceritakan bagaimana saling mengasihi itu. Nah, di sebuah kerajaan yang sangat terkenal, rakyatnya hidupnya makmur,
mereka tentram, mereka aman, sejahtera. Pokoknya tempat itu, kerajaan itu sangat baik. Nah, kenapa ya kerajaan itu begitu aman dan tentram? Ternyata raja di tempat itu, rajanya juga sangat baik sekali. Raja itu memperhatikan kehidupan penduduknya atau rakyatnya. Setiap hari raja itu selalu berkunjung keliling kerajaannya. Dia berkunjung memperhatikan semua masyarakatnya. Setiap hari dia berjumpa dengan orang-orang di tempat itu. Baik orang tua, anak-anak kecil. Raja itu raja yang murah hati. Dia selalu menyapa setiap orang yang dia jumpai. Waktu raja itu berkeliling, dia melihat, ada orang lain di tempat ini. Karena raja itu mengenal semua masyarakatnya, sehingga ketika ada orang yang lain, raja langsung mengenalnya. Raja itu melihat, oh kenapa ya ada satu orang yang lagi bingung kiri kanan. Raja memanggil. Dan raja menjumpai orang tersebut. Raja itu bertanya, siapa ya? Orang itu berkata, oh saya adalah musafir. Musafir, kenapa? Raja, saya sudah keliling mencari di tempat ini, mencari rumah sahabat saya. Tetapi saya tidak menjumpainya Raja. Raja berkata, kenapa kamu tidak bertanya kepada orang-orang di tempat ini? Musafir itu berkata, Raja, saya sudah bertanya, tetapi mereka tidak mengenalnya, bahkan tidak mengetahui di mana alamat sahabat saya itu. Raja tersebut langsung mengajak musafir itu. Ayo musafir, kita jalan mencari rumah sahabat yang kamu ingin temui itu. Nah musafir itu berkata, ya dia ini seorang raja, tetapi dia mau menemani saya menjumpai rumah sahabat saya itu. Karena musafir itu yakin dan percaya bahwa raja itu akan memberikan jalan yang benar untuk menemui rumah sahabatnya itu. Musafir itu yakin sekali bahwa dia tidak akan tersesat. Raja yang baik hati itu menolong musafir itu. Mereka berjalan menjumpai sehingga mereka menjumpai rumah sahabatnya. Nah, anak-anak yang terkasih, ini adalah contoh bahwa musafir ini yakin dia tidak akan tersesat ketika dia bersama-sama dengan raja yang menunjukkan jalan yang benar untuk menemui rumah sahabatnya. Setelah tiba dengan senang hati, musafir itu berterima kasih kepada raja karena raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dia mau dengan rendah hati menolong musafir tersebut. Nah anak-anak yang terkasih, begitu pula kita selalu tersesat di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak menuruti kehendak Allah. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita, dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Terima kasih, ini adalah firman Tuhan yang hari ini yang Ibu Guru bisa bagikan. Satu hal yang harus kita ingat anak-anak, bahwa ketika kita bilang bahwa kita mengenal Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Amin. Nah anak-anak yang terkasih, Ibu Guru akan membacakan ayat hafalan mulai dari kelas Batita. Nah, ayat hafalan untuk kelas Batita, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Jadi untuk anak yang batita, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Firman Tuhan berbunyi, inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan ayat hafalan untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 yaitu Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, anak-anak sekalian, kalian harus hafal karena minggu depan akan dilihat lagi siapa yang rajin menghafal. Shalom, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan kami yang sebentar kami akan bawa. Kiranya boleh berguna bagi kelebaran nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk informasi terkait persembahan kita, untuk persembahan kita telah disediakan amplop di gereja yang akan diambil oleh orang tua masing-masing dan nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke amplop ini dan nanti minta tolong kepada mama dan papa untuk membawa persembahan ini ke gereja dan akan dimasukkan ke pundi persembahan yang ada di gereja. Nah, untuk menggiring persembahan kita, mari kita sama-sama nyanyikan Bawa Persembahanmu. Anak-anak terkasih, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini Tuhan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu Tuhan kami selalu ikuti di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih untuk mengenal Engkau lebih dalam Tuhan, kami harus saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman-teman kami Tuhan, sekiranya ada yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jika ada teman-teman kami Tuhan yang sakit, Tuhan berkati setiap makanan minuman sehingga ada kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Kami juga Tuhan mendoakan Oma Wero, Kakak Wiwi, Kakak Is Tuhan yang dalam kelemahan tubuh di rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati setiap makanan, minuman sehingga ada kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin Tuhan mulai dari pusat sampai di daerah-daerah Engkau memberkati. Beri damai, aman, tentram di negeri kami ini Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Aku Bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia
bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah meskipun kami dari rumah. Tapi Tuhan Yesus tetap memberkati dan menyertai kami sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan Yesus saja yang menjaga dan menyertai apapun yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus minggu depan kami bisa bersama-sama bertemu kembali untuk beribadah online bersama dengan bu guru-guru kami dan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan firman-Mu pada hari ini yang telah kami terima. Dan biarlah kiranya semua itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian daripada ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, dadah. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini sampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Amin. Rasul 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan mendengarnya.